wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, bagus sekali, semangat. Ibu absen dulu ya. Ya. Aldi Ardianta, Hadir. Faris, Hadir. Agas, Hadir. Afab, Hadir. Rizky, Hadir. Ricky, Hadir. Roland, Hadir. Alif. Hadir. Siapa yang gak masuk? Fahri. Putri. Ya. Kenapa? Sakit? Bola. Oh ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, baik. Sekarang kita mulai pelajaran ya. Ya. Materi kita yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kontrol diri terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu kontrol diri? Ya tahu. Nah, kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar tidak menghasilkan perilaku yang tidak baik sehingga sesuai dengan norma sosial. Jadi, kontrol diri di sini itu adalah menahan diri supaya tidak melakukan hal yang tidak baik gitu. Paham? Paham. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang manfaat dan hikmah dari kontrol diri. Yang pertama, dapat meminimalisasi akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan karena dipertimbangkan dengan matang. Jadi manfaatnya di sini yaitu mengurangi sifat negatif. Yang kedua, berusaha berbuat yang baik dan terbaik. Sebaik perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi semua perbuatan baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan yang ketiga yaitu tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Jadi apabila ada suatu masalah, kita itu tidak langsung menanggapinya secara tergesa-gesa, tetapi berpikir terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Yang terakhir yaitu mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Jadi manfaat dari kontrol diri di sini yaitu mengurangi rasa iri dan dengki. Jadi kita itu tidak boleh mempunyai sifat iri dengki. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang prasangka baik. Prasangka baik itu bisa disebut juga dengan husnuzon. Apa? Husnuzon. Husnuzon itu apa? Sikap yang biasa berpandangan dan berpikiran positif kepada Allah, orang lain dan diri sendiri. Ya, prasangka baik atau husnuzon itu selalu berpikir positif dalam apapun setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu berprasangka kepada Allah, manusia, dan diri sendiri. Nah, di sini ada ayat tentang prasangka baik. Ayatnya ada pada surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sini selanjutnya jenis-jenis prasangka baik atau husnuzon. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama apa? Husnuzon kepada Allah. Yang kedua, Husnuzon kepada manusia. yang ketiga, Husnuzon kepada diri sendiri. ya, contoh husnuzon kepada Allah. Nah, apabila di saat kita diberi ujian, kita di sana tetap berpikiran positif bahwa
balik ujian tersebut pasti ada hikmahnya. Ayo Roland duduk. Nah, yang selanjutnya yaitu berprasangka baik kepada manusia. Nah, apabila ada manusia yang berbuat buruk kepada kita, kita di sini tetap berpikiran positif. Kepada orang tersebut tidak boleh membenci. Kita percaya bahwa orang tersebut suatu saat nanti pasti akan berbuat baik kepada kita. Yang terakhir, husnuzon kepada diri sendiri. Nah, husnuzon kepada diri sendiri di sini seperti apa? Husnuzon itu kepada diri sendiri apabila kita diberi ujian, kita berprasangka baik kepada diri kita bahwa kita bisa melewatinya, bisa menghadapi ujian tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang persaudaraan atau ukhuwah. Kata ukhuwah menurut bahasa berasal dari kata akun yang artinya berserikat atau persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Nah, jadi persaudaraan di sini adalah suatu, bukan Allah. Persaudaraan itu adalah keterikatan meskipun bukan ikatan darah, tapi kalau kita akidahnya sama atau agamanya sama, berarti kita itu bersaudara. Nah, di sini juga ada ayat tentang persaudaraan, yaitu ada pada surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah yaitu persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Yaitu di sini bersaudara karena sesama Islam. Islam kan tunduk kepada Allah ya. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara. Jadi kita umat manusia, baik itu yang muslim ataupun non muslim, kita bersaudara. Yang ketiga yaitu ukhuwah wahaniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yaitu persaudaraan di sini yang ketiga ini yaitu persaudaraan yang seturunan senasab atau sedarah. Misalnya seperti Mas Riki dengan kakaknya atau adiknya itu bersaudara karena sama-sama keturunan dari ayah dan ibu. Yang kebangsaan yaitu seperti kita dengan warga Jember dan warga Malang itu bersaudara karena sama-sama berkebangsaan Indonesia. Yang keempat yaitu ukhuwah fiddin al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Jadi sesama muslim, baik itu muslim yang ada di Indonesia ataupun muslim yang ada di Arab, itu bersaudara. Kenapa kok bersaudara? Karena sesama dalam agama Islam. Yang selanjutnya, hikmah persaudaraan. Yang pertama, menciptakan wihdah atau persatuan. Yang kedua, menciptakan kuwah atau kekuatan. Yang ketiga, menciptakan mahabbah atau cinta. Nah, persaudaraan di sini menciptakan persatuan. Jika kita bersaudara, maka persatuan akan semakin erat. Kalau persatuan semakin erat, maka kekuatan kita akan semakin lebih besar. Yang terakhir, menciptakan mahabbah atau cinta. Jadi kita kalau bersaudara itu akan menumbuhkan saling cinta. Yang terakhir, sekarang penerapan kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak konsumtif. Maksudnya di sini adalah menahan dalam menggunakan sesuatu itu secara berlebihan. Yang kedua, melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi di sini kita menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang selanjutnya yang prasangka baik, contohnya yang pertama, percaya bahwa di balik setiap musibah ada hikmahnya. Jadi apabila kita diberi musibah, kita harus berprasangka atau berpikiran positif bahwa setelah musibah kita akan ada hikmahnya. Yang kedua, selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Baik kita diberi ujian maupun kenikmatan, kita harus tetap bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Berdoa. Mengucap Alhamdulillah. dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, selalu berpikir positif. Jadi kita harus selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Yang terakhir, persaudaraan. Yang pertama, menjaga silaturahmi antara umat muslim. Jadi kita sesama umat muslim harus menjaga tali persaudaraan atau silaturahmi. Seperti sekarang hari raya, kita bersilaturahmi kepada saudara dan meminta maaf, mohon maaf lahir dan Batin. itu termasuk silaturahmi antar umat muslim. Yang kedua, saling tolong menolong. Apabila ada tetangga kita atau saudara kita membutuhkan bantuan, kita harus saling tolong menolong. Yang ketiga, mengikuti kerja bakti atau gotong royong di lingkungan rumah. Nomor 2 dengan 3 ini sama. Intinya saling tolong menolong. Yang keempat, mewujudkan sikap toleransi. Jadi dengan mewujudkan sikap toleransi berarti kita mempererat tali persaudaraan. Nah, mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semua? Ya, baik. Kalau sudah paham, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.